bersama-sama kita merayakan kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan kita. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu
setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kebaikan Tuhan. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyampaikan dua pengumuman penting. Yang pertama adalah mulai hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, gereja kita akan mengadakan ibadah secara onsite. Bagi saudara-saudari yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, mohon mendaftarkan diri terlebih dahulu berhubung tempat yang terbatas. Sedangkan bagi saudara-saudari yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, ibadah online tetap diadakan mulai pukul 7 pagi di hari Minggu. Yang kedua adalah pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 pukul 7 malam WITA, gereja kita akan mengadakan secara online doa pengurapan bagi pengusaha dan kaum profesi. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pandemi menyebabkan persoalan di berbagai aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah usaha dan pekerjaan kita. Oleh karena itu, di acara doa pengurapan ini untuk kaum pengusaha dan profesi, kita akan berdoa memohon anugerah Tuhan untuk mengurapi setiap pengusaha dan kaum profesi di gereja kita agar terjadi terobosan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Untuk mengikuti acara ini tidak perlu membayar atau gratis, tetapi saudara-saudari perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu berhubung tempat yang terbatas. Informasi lebih lanjut mengenai ibadah onsite maupun doa pengurapan secara online ini, saudara-saudari dapat melihatnya di Instagram maupun aplikasi gereja kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri melembutkan setiap hati kami. Berikan kami pemikiran-pemikiran yang baru sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu dapat mengubah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Agar firman-Mu itu bisa memberikan kekuatan, memberikan inspirasi, menguatkan setiap yang lemah dan yang putus asa. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sikap untuk tidak mau memahami perasaan orang lain akan menghambat, bahkan menghancurkan relasi dengan yang bersangkutan. Baru-baru ini saya membaca berita di salah satu media online bahwa di awal tahun 2019 ada pasangan di Kuwait yang memecahkan rekor untuk pernikahan tercepat di negara tersebut. Mereka memutuskan untuk berpisah setelah 3 menit menjalani pernikahan. Media di Kuwait melaporkan kasus pasangan yang mengakhiri pernikahannya bahkan sebelum meninggalkan gedung pengadilan pernikahan. Pasangan tersebut baru saja menandatangani kontrak pernikahan di depan para hakim. Dan pengantin wanita tidak sengaja terpeleset. Alih-alih membantu pasangannya berdiri, pengantin pria dilaporkan menghina istrinya dengan menyebutnya bodoh di depan banyak orang karena terpeleset. Hal itu ternyata berdampak buruk bagi pengantin wanita. Jadi dia berbalik dan meminta hakim membatalkan pernikahan mereka saat itu juga, saat pernikahannya baru berusia 3 menit. Rekor pernikahan tercepat ini langsung viral di Twitter dengan komentar candaan bahwa pasangan tersebut hanya membuang waktu para hakim. Beberapa orang mendukung keputusan pengantin wanita dan berkata bahwa jika sang suami bersikap seperti itu, yaitu tidak menghargai perasaan pasangannya daripada awal pernikahan, tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi di kemudian hari. Memang, sikap menghargai perasaan orang lain sangatlah penting di dalam usaha kita membangun relasi dan mengenal yang bersangkutan. Jika kita tidak peduli dengan perasaan orang lain, maka mereka merasa kita tidak peduli dan tidak menghargai mereka. Sikap yang sama perlu kita miliki di dalam membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Kita perlu memahami perasaan Tuhan terhadap diri kita, supaya kita mengenal Tuhan dengan lebih baik. Know Him better. Untuk itulah mengapa sepanjang bulan September ini gereja kita membahas suatu tema His feeling atau perasaannya. Melalui tema ini kita belajar bersama-sama bagaimana memahami perasaan Tuhan terhadap diri kita, supaya kita semakin mengenal Dia dan memiliki respon yang sehat terhadap perasaannya tersebut. Di minggu pertama kita telah belajar bagaimana Tuhan yang penuh perhatian terhadap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat kita harus melewati badai kehidupan. Di minggu kedua kita belajar tentang kesabaran Tuhan.
Dia adalah pribadi yang panjang sabar, sehingga dia bersedia memberikan kesempatan yang baru bagi setiap kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan pada minggu yang lampau, kita telah membahas bahwa Tuhan adalah pribadi yang suka menolong. Dia bersedia dan mampu menolong setiap kita umatnya yang berseru kepadanya. Bagi saudara-saudari yang belum mengikuti pembahasan tema-tema tersebut, saya sangat mendorong saudara-saudari untuk mengikutinya, supaya saudara-saudari dapat lebih memahami secara menyeluruh pembahasan tema di sepanjang bulan ini. Dan pada hari ini, kita akan belajar tema yang terakhir di bulan September, yaitu generous atau murah hati. Untuk itu, mari kita bersama-sama membaca Matius pasal ke-20 ayat 8 sampai ke-16. Matius 20 ayat 8 sampai ke-16. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja, kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Di dalam berbagai kesempatan, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan yang penting supaya setiap orang yang mendengarnya dapat lebih memahami apa yang ingin ia sampaikan. Tuhan Yesus biasanya menggunakan peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi pada saat itu. Salah satunya adalah perumpamaan di dalam Matius pasal ke-20 ayat 1 sampai ke-16 yang baru saja kita baca sebagian kisahnya. Memang pada saat itu banyak para petani kecil yang menganggur dan menunggu di pasar untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka tidak dapat bekerja di ladang mereka karena mereka tidak mampu membayar pajak yang begitu tinggi yang ditetapkan oleh Kekaisaran Roma. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tersebut sebenarnya terdiri dari 16 ayat. Namun berhubung terbatasnya waktu kita, maka kita tidak membaca seluruhnya. Saya sangat mendorong saudara-saudari untuk membacanya sendiri agar dapat lebih memahami perumpamaan tersebut dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya mencoba menjelaskan secara singkat perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal ke-20 ayat ke-1 sampai ke-16. Dikisahkan oleh Tuhan Yesus bahwa kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Saat pagi-pagi benar, yang menurut budaya orang Yahudi yaitu pukul 6 pagi, sang tuan rumah mendapatkan para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan sepakat tentang upah yaitu 1 dinar per hari. 1 dinar per hari merupakan standar upah pekerja saat itu. Lalu pada pukul 9, pukul 12, pukul 3 dan pukul 5 sore, sang tuan terus merekrut para pekerja yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Ketika waktu kerja selesai, yaitu pada malam hari, maka tibalah waktunya pembagian upah. Mereka yang bekerja dari pukul 6 pagi dan mereka yang bekerja mulai pukul 5 sore ternyata mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Seperti yang kita baca bersama tadi,
Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di dalam diri para pekerja yang bekerja sepanjang hari, sehingga mereka bersungut-sungut karena mereka menyangka mereka akan mendapatkan upah yang lebih banyak. Kita dapat melihat di sini para pekerja menyangka atau mengharapkan bahwa mereka akan mendapatkan upah yang lebih banyak karena mereka telah bekerja lebih keras dan lebih lama daripada pekerja lainnya. Khususnya mereka yang mulai bekerja pukul 5 sore. Artinya mereka berpandangan bahwa seseorang berhak mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Inilah yang biasa disebut sebagai upah. Upah adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan karena apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan timbul pandangan bahwa upah sejalan dengan upaya atau usaha. Upaya atau usaha yang besar akan menghasilkan upaya yang besar. Sedangkan upaya yang sedikit akan menghasilkan upah yang sedikit. Memang ini merupakan pendapat atau pemikiran yang banyak dianut orang di zaman Tuhan Yesus hidup. Bahkan sampai sekarang. Apakah pendapat ini salah? Tentu tidak sepenuhnya salah. Memang jika kita bekerja lebih keras, maka wajarlah jika kita mendapatkan upah yang lebih banyak. Sedangkan jika kita bekerja lebih sedikit, maka wajarlah kalau kita hanya mendapatkan upah yang lebih sedikit. Pandangan ini dipercaya oleh banyak orang sebagai suatu keadilan. Berapa banyak di antara saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini juga memiliki pandangan yang sama. Saya berhak mendapatkan hasil yang lebih banyak jika saya bekerja lebih keras. Dan saya merasakan ketidakadilan jika saya sudah bekerja lebih keras tetapi hanya mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Apalagi jika saya melihat orang lain, teman saya, saudara saya yang mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada saya, meskipun upaya mereka atau usaha mereka lebih sedikit. Saya merasa terganggu karena ketidakadilan ini. Mungkin ada di antara saudara-saudari yang berkata, saya sudah terlibat pelayanan bertahun-tahun dan rajin beribadah. Ternyata saya merasa bahwa berkat Tuhan yang saya peroleh lebih sedikit daripada mereka yang jarang melayani. Kok kayaknya Tuhan gak adil ya? Bahkan saya sudah berdoa selama bertahun-tahun dan Tuhan belum mengabulkan doa saya. Tetapi teman saya baru berdoa selama 3 bulan dan sudah dikabulkan oleh Tuhan. Saya merasa kok Tuhan gak fair ya? Apakah yang diajarkan firman Tuhan mengenai hal ini? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, maka kita perlu mempelajari lebih lanjut perumpamaan yang terdapat di Matius pasal ke-20 ayat 8 sampai ke-16. Melaluinya kita belajar memahami bagaimana perasaan Sang Tuan terhadap para pekerjanya. Sang Tuan merupakan gambaran Allah yang murah hati, seperti yang dituliskan di Matius pasal ke-20 ayat ke-15. Jika kita mempelajari perumpamaan ini, maka kita dapat menyimpulkan 3 alasan mengapa kita perlu memahami perasaan Tuhan, yaitu kemurahan hati Tuhan kepada kita, umatnya. Alasan yang pertama adalah memahami kemurahan hati Tuhan akan menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan. Di dalam perumpamaan tadi kita dapat melihat bahwa para pekerja yang bekerja seharian tidak puas dengan keputusan tuannya. Sang tuan memutuskan untuk memberikan upah yang sama, yaitu 1 dinar, terlepas dari lamanya para pekerja bekerja. Mereka berharap atau menyangka sang tuan akan memberikan kepada mereka upah yang lebih banyak karena telah bekerja lebih lama. Akhirnya mereka bersungut-sungut kepada sang tuan karena merasa sang tuan tidak adil terhadap mereka. Hal ini dapat kita lihat di dalam Matius pasal ke-20 ayat 10 sampai ke-11. Matius pasal ke-20 ayat 10 sampai ke-11. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Apakah memang sang tuan tidak adil di dalam memberikan upah kepada para pekerja yang bekerja seharian? Jika kita lebih teliti di dalam mempelajari perumpamaan tersebut, maka kita menemukan
bahwa para pekerja dan sang tuan sebenarnya sudah sepakat untuk mendapatkan upah 1 dinar per hari. Seperti yang dapat kita lihat di dalam ayat pertama dan ditegaskan kembali di ayat ke-13 sebagai berikut. Matius pasal 20 ayat ke-13. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Di sini kita dapat melihat bahwa sang tuan sudah menjalankan apa yang menjadi kesepakatan dengan mereka yang bekerja dari pukul 6 pagi, yaitu 1 dinar per hari. Jadi sebenarnya sang tuan sudah memenuhi janjinya dan bersikap adil. Namun para pekerja yang bekerja seharian tersebut berharap mendapatkan upah yang lebih banyak. Karena mereka menganggap sudah bekerja lebih lama dan mengeluarkan tenaga yang lebih banyak daripada pekerja lain. Khususnya mereka yang baru mulai bekerja pukul 5. Mereka tidak memahami alasan dari keputusan sang tuan yang memberikan upah yang sama untuk mereka yang sudah bekerja selama 12 jam dengan mereka yang bekerja baru 1 jam saja. Alasan sang tuan untuk memberikan upah 1 dinar kepada mereka yang hanya bekerja 1 jam dituliskan di ayat ke-15 sebagai berikut. Matius pasal 20 ayat ke-15. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi alasan sang tuan untuk memutuskan menyamakan upah mereka adalah karena kemurahan hatinya. Penyebab ketidakpuasan para pekerja terhadap keputusan sang tuan adalah karena mereka tidak dapat memahami perasaan sang tuan sebagai pribadi yang murah hati. Jika mereka memahami kemurahan hati sang tuan yang mendorongnya untuk membuat keputusan tersebut, maka mereka seharusnya tidak bersungut-sungut. Jika kita mempelajari perumpamaan ini lebih lanjut, maka kita dapat menemukan sesungguhnya kemurahan hati Tuhan tidaklah terlepas dari kedaulatan dan anugerah Tuhan. Di dalam perumpamaan ini, kedaulatan sang tuan digambarkan di ayat ke-15a sebagai berikut. Matius pasal ke-20 ayat ke-15a. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Penjelasan sang tuan menunjukkan bahwa dirinya tidak tergantung atau dikendalikan oleh apapun dan siapapun. Itulah gambaran Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat. Jika dia Tuhan, tergantung atau dapat dikendalikan seseorang, maka dia bukanlah Tuhan. Jadi, Tuhan di dalam kedaulatannya berhak memutuskan untuk memberikan apa yang dipandangnya baik dan terbaik bagi umatnya. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, sehingga kita seringkali tidak dapat memahami keputusan Tuhan di dalam kedaulatannya. Namun yang pasti, apapun yang Tuhan putuskan, maka keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik bagi kehidupan kita dan sesama kita. Selain kedaulatan Tuhan, kemurahan hati Tuhan tidaklah terlepas dari anugerahnya. Di dalam perumpamaan tersebut, kita dapat melihat anugerah atau kasih karunia dari Tuhan digambarkan oleh sang tuan di dalam memanggil para pekerja yang bekerja di kebun anggur. Semakin sore waktu sang tuan memanggil para pekerja, maka semakin nyata anugerah Tuhan tersebut. Mereka yang bekerja selama 1 jam, yaitu yang mulai bekerja jam 5 sore, mendapatkan upah 1 dinar. Hal ini dapat kita lihat di ayat yang ke-9. Matius pasal ke-20 ayat yang ke-9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Inilah yang namanya anugerah. Para pekerja yang mulai bekerja pukul 5 mendapatkan anugerah. Anugerah itu berbeda dengan upah. Upah adalah sesuatu yang kita perolehkan upaya atau usaha kita. Namun anugerah adalah sesuatu yang kita dapatkan meskipun kita tidak layak menerimanya. Para pekerja yang bekerja hanya 1 jam sebenarnya tidak layak menerima 1 dinar, yaitu upah sebesar 1 hari. Hanya karena anugerah Tuhan, makanya mereka mendapatkan lebih daripada apa yang layak mereka dapatkan. Sebenarnya mereka yang bekerja seharian pun mendapat anugerah dari Tuhan, karena sang Tuhan memilih mereka terlebih dahulu daripada pekerja yang lain.
Jika mereka memahami anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam kemurahan hatinya, mereka seharusnya tidak mengeluh. Ya, Tuhan di dalam anugerahnya menunjukkan kemurahan hatinya. Jika kita sungguh-sungguh memahami kemurahan hati Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan secara utuh. Ya, Dia pribadi yang adil, yaitu Dia akan memberikan upah sesuai dengan upaya kita. Namun di sisi yang lain, Dia juga pribadi yang murah hati. Jika Tuhan hanya pribadi yang adil seperti yang kita pikirkan, maka tidak ada satupun di antara kita yang berhak diselamatkan dari hukuman dosa. Sebagai pribadi yang adil, maka Dia seharusnya menghukum kita karena dosa-dosa kita. Namun karena Dia juga pribadi yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah, maka Dia rela mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita, supaya kita diampuni dan diselamatkan dari hukuman dosa. Jadi, jika kita sungguh-sungguh memahami kemurahan hati Tuhan kepada diri kita, maka kita akan semakin mengenal Dia lebih baik lagi. Knowing Him better. Jika kita sungguh-sungguh mengenal Dia, maka kita tahu kerinduannya, yaitu Dia ingin kita menjadi sama seperti Dia di dalam kemurahan hatinya. Seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal ke-6 ayat 36 sebagai berikut. Lukas pasal ke-6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan hatinya. Dengan cara meneladani kemurahan hati Tuhan di dalam hidup kita. Kita bermurah hati di dalam membagikan apa yang telah Dia berikan kepada kita. Baik itu waktu, tenaga, kemampuan, maupun keuangan kita. Di awal bulan Oktober ini, kita akan memulai ibadah onsite. Jadi, silakan saudara-saudari yang telah lama tidak dapat melayani karena pandemi, untuk dapat kembali aktif melayani. Jika memang masih ada saudara-saudari yang berhalangan untuk melayani dalam ibadah onsite, saudara-saudari bisa memberikan waktu dan tenaga serta kemampuan untuk berdoa bagi bangsa dan juga bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita ini melalui ibadah doa Diper setiap hari Kamis malam dan ibadah doa pagi setiap hari Sabtu. Bahkan saudara-saudari bisa menggunakan waktu, tenaga, dan kemampuan saudara-saudari untuk mengajak teman, kerabat, bahkan saudara untuk bersama-sama mengikuti ibadah online gereja kita dengan mengklik tombol share yang terdapat di YouTube channel yang saudara-saudari ikuti saat ini. Sehingga mereka juga mendapatkan berkat dari ibadah online ini. Atau saudara-saudari dapat menuliskan komen di YouTube channel ini yang sedang saudara-saudari ikuti. Seperti Tuhan itu murah hati, atau saya bersyukur atas kemurahan Tuhan. Atau tulisan lainnya yang merupakan pernyataan iman saudara-saudari atas kemurahan hati Tuhan. Demikian juga saudara-saudari dapat meneladani kemurahan hati Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari keuangan saudara-saudari sekalian. Tuhan yang telah menunjukkan kemurahan hatinya di dalam memberkati kita secara keuangan, maka kita perlu memberikan yang terbaik secara keuangan bagi pekerjaan Tuhan melalui persepuluhan dan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas kemurahan hatinya. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu memahami kemurahan hati Tuhan adalah karena akan menolong kita untuk membangun kepedulian kita terhadap sesama. Saya ulangi lagi. Memahami kemurahan hati Tuhan akan membangun kepedulian kita terhadap sesama. Hal ini dapat kita lihat di dalam diri para pekerja yang bekerja sejak pagi. Mereka bersungut-sungut karena menurut mereka keputusan sang Tuhan untuk memberikan upah yang sama, yaitu 1 dinar, untuk seluruh pekerja dirasakan tidak adil dan merugikan diri sendiri. Fokus mereka adalah diri mereka sendiri. Sedangkan sang Tuhan memikirkan para pekerja secara keseluruhan. Hal ini dapat kita lihat di ayat ke-12 sebagai berikut. Matius pasal ke-20 ayat yang ke-12. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Dari ayat tersebut, kita dapat melihat bahwa mereka tidak memahami kemurahan hati sang Tuhan. Karena mereka berfokus kepada diri sendiri.
yaitu dengan berkata, "Kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Apakah mereka mengatakan hal yang salah? Tidak, mereka mengatakan yang sebenarnya. Hanya saja mereka terlalu fokus kepada diri mereka sehingga kurang peduli dengan keadaan para pekerja yang lain. Dengan berfokus kepada diri sendiri, maka mereka merasa berhak mendapatkan lebih, dan ketika tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka bersungut-sungut. Namun, seandainya mereka memahami kemurahan hati Sang Tuhan kepada para pekerja lain, seharusnya mereka juga peduli dengan keadaan para pekerja lain. Bukankah para pekerja yang lain mungkin memiliki keluarga, yaitu istri dan anak yang perlu diberikan makan? Bukankah para pekerja lain memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi? Apakah yang terjadi kalau mereka menerima upah yang lebih sedikit daripada 1 dinar? Bukankah para pekerja tersebut sudah cukup menderita sepanjang hari karena cemas tidak mendapatkan pekerjaan? Berbeda dengan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu dan bisa tenang karena ada kepastian untuk mendapatkan upah. Bukankah dengan mendapatkan pekerjaan pada pukul 5 sore, para pekerja yang putus asa akan memiliki pengharapan karena ada upah yang akan dibawa pulang ke rumah mereka untuk keluarga mereka. Singkat kata, dengan memahami kemurahan hati Tuhan, maka akan menolong kita untuk membangun kepedulian dengan sesama. Sikap peduli dengan sesama inilah yang perlu kita bangun bersama-sama di dalam gereja kita. Kita bersyukur pada bulan Agustus yang lampau, gereja kita bekerja sama dengan suatu yayasan, yaitu Yayasan Sinar Anugerah, untuk melakukan aksi peduli dengan memberikan makanan bagi para tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit di kota Samarinda. Keuangan gereja kita tidaklah berlebih, khususnya di masa pandemi ini. Namun gereja kita, meskipun dalam kondisi keuangan yang serba terbatas, mencoba untuk tidak berfokus hanya kepada keperluan gereja semata-mata, tetapi berusaha peduli terhadap sesama, yaitu khususnya para tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit di kota Samarinda yang telah berjerih lelah merawat para penderita COVID-19. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah bermurah hati mendukung baik secara waktu, tenaga, maupun keuangan terhadap pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Kiranya Tuhan yang membalaskan kemurahan hati saudara-saudari sekalian, serta memakai gereja kita untuk memberikan dampak yang positif bagi kota Samarinda. Berikut kita akan menyaksikan video aksi peduli tersebut. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Terima kasih kami ucapkan dari Yayasan Sinar Anugerah GKPB. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sinar Anugerah dan GKPB MDC Samarinda atas donasi ini. Mengucapkan terima kasih buat Yayasan Sinar Anugerah dan GKPB di Samarinda. Menyampaikan terima kasih banyak kepada Yayasan Sinar Anugerah, Proyek Kristen Perjanjian Baru Samarinda. Alasan selanjutnya adalah memahami kemurahan hati Tuhan akan mencegah timbulnya iri hati terhadap sesama. Sekali lagi, memahami kemurahan hati Tuhan akan mencegah timbulnya iri hati terhadap sesama. Jika kita tidak memahami kemurahan hati Tuhan, maka dengan mudahnya kita iri hati kepada sesama kita.
Hal ini dapat kita lihat di dalam diri para pekerja yang bersungut-sungut seperti yang diungkapkan Sang Tuhan di ayat yang ke-15. Matius pasal ke-20 ayat yang ke-15. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Dari ayat tersebut kita dapat melihat bahwa ketika Sang Tuhan bermurah hati kepada para pekerja lainnya, iri hati timbul di dalam diri para pekerja yang sudah bekerja seharian. Memang, orang yang tidak memahami atau mengenal kemurahan hati Tuhan akan membuat yang bersangkutan menjadi orang yang egois dan iri hati. Orang yang egois cenderung untuk berfokus kepada apa yang akan dia dapatkan sehingga tidak peduli dengan keadaan orang lain. Sedangkan orang yang iri hati akan cenderung melihat apa yang orang lain dapatkan, sehingga yang bersangkutan tidak bersyukur dengan apa yang telah dia miliki. Ya, baik orang yang egois maupun yang iri hati, keduanya adalah orang yang tidak memahami ataupun menghargai kemurahan hati Tuhan. Namun, jika kita benar-benar memahami dan mengalami kemurahan hati Tuhan, maka kita tidak perlu iri hati dan tidak akan pernah menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil. Jika kita melihat saudara seiman, baik itu teman sekantor, tetangga maupun kerabat kita yang mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada kita, meskipun upaya mereka lebih sedikit, maka kita tidak perlu merasa terganggu. Justru kita perlu bersyukur dan bersukacita atas keberhasilan mereka, karena kita memahami bahwa Tuhan di dalam kedaulatan dan anugerahnya bermurah hati kepada mereka. Justru kita harus semakin bekerja keras karena kita tahu Tuhan adalah pribadi yang murah hati. Dan di dalam kedaulatan dan karunia-Nya, Dia akan memberkati kita tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Jadi jika kita sudah terlibat pelayanan bertahun-tahun dan rajin beribadah, ternyata berkat Tuhan itu lebih sedikit yang kita dapatkan daripada mereka yang jarang melayani. Janganlah kita menuduh Tuhan itu tidak adil. Namun kita perlu bersyukur dan bersukacita karena kita memahami bahwa Tuhan di dalam kedaulatan dan anugerahnya bermurah hati kepada mereka. Justru kita harus semakin semangat melayani dan semakin rajin beribadah karena kita memahami bahwa Tuhan adalah pribadi yang murah hati. Di dalam kedaulatan dan karunia-Nya, Dia akan memberkati kita tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Jika kita sudah berdoa cukup lama dan Tuhan belum mengabulkan doa kita, sedangkan teman kita yang meminta hal yang sama di dalam doa dan ternyata Tuhan lebih dahulu mengabulkannya, janganlah kita iri hati serta menganggap Tuhan itu nggak fair. Jangan. Namun kita perlu bersyukur dan bersukacita bagi mereka karena kita memahami bahwa Tuhan di dalam kedaulatan dan anugerahnya bermurah hati kepada teman-teman kita tersebut. Bahkan kita seharusnya lebih giat lagi berdoa karena kita tahu Tuhan adalah pribadi yang murah hati. Di dalam kedaulatan dan karunia-Nya, Dia akan mengabulkan doa kita tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Singkat kata, jika kita sungguh-sungguh memahami kemurahan hati Tuhan, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang egois dan iri hati. Namun, kita dapat bersyukur dan bersukacita karena kemurahan Tuhan berlimpah di dalam diri sesama kita. Inilah tandanya bahwa kita memahami kemurahan hati Tuhan. Jeff Foxworthy merupakan seorang komedian, aktor, dan juga pembawa acara televisi yang terkenal di Amerika. Jeff tinggal di kota Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Dia diminta kenalannya untuk terlibat di dalam pelayanan di sebuah organisasi Kristen yaitu Atlanta Mission yang melayani homeless people atau para tunawisma dalam bahasa Indonesianya. Jeff diminta untuk menjadi ketua kelompok kecil bagi para tunawisma yang tidur di jalan dan menjadi pecandu narkoba. Jeff yang merasa tidak memiliki kemampuan tersebut akhirnya menyatakan kesediaannya untuk memimpin kelompok kecil para tunawisma ini. Setiap hari Selasa pagi, dia mengundang para tunawisma anggota kelompoknya itu untuk datang ke restoran cepat saji atau fast food dan memberikan sarapan untuk 12 tunawisma yang menjadi anggota kelompoknya. Dan dia melakukannya itu bertahun-tahun. Inilah contoh pribadi yang murah hati. Jeff bersedia memberikan waktu, tenaga, kemampuan, bahkan uangnya demi memimpin kelompok kecil.
yang anggotanya bukan para CEO, bisnismen, aktor, ataupun artis. Bukan, tetapi para tunawisma. Setelah sekitar 1 tahun melakukan pelayanan tersebut, Jeff berkata kepada Jim Reese, pemimpin Atlanta Mission, organisasi di mana dia melayani, "Jim, para tunawisma ini perlu belajar untuk memberkati seseorang. Kita sudah menyediakan mereka makanan, tempat tidur, handuk, dan sabun. Saatnya mereka perlu memberkati orang lain. Saya ingin memberikan mereka semua $100 setiap orang di saat Natal." Begitu kata Jeff kepada Jim. Dan Jim berkata, "Oh jangan Jeff, jangan. Saya tidak ingin orang-orang tunawisma ini menggunakan uang pemberian tersebut untuk membeli narkoba. Jangan beri mereka $100. Jeff terus berdoa untuk hal ini dan merasa Tuhan memberitahu dirinya bahwa ini akan baik-baik saja. Maksudnya memberikan uang tersebut. Akhirnya Jeff dan Jim sepakat untuk memberi para tunawisma ataupun gelandangan sebesar $50. Dan pada saat itu jumlah tunawisma yang dilayani berkembang dari 12 orang menjadi 250 orang setiap Selasa pagi. Jeff akhirnya pergi ke bank untuk mendapatkan pecahan uang $50. Jeff memberi setiap orang yang dilayani tersebut uang $50. Para tunawisma itu melompat-lompat. Mereka ada yang berkata, "Saya bisa mendapatkan tiket bis, saya bisa pulang untuk merayakan Natal." Ada juga yang berkata, "Saya bisa membelikan hadiah untuk anak-anak saya." Mereka melakukan toast dan sangat bersemangat. Lalu Jeff berkata kepada mereka, "Itu uang Anda dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda mau." Tetapi 3 blok dari tempat ini ada sebuah sekolah yang terbakar bulan yang lalu. Dan mereka kehilangan semua barang-barang mereka. Jadi mereka saat ini sedang benar-benar bergumul. Karena sekolah tanpa buku catatan, tanpa kertas dan pensil, dan keperluan sekolah lainnya. Jadi apapun yang kalian ingin sumbangkan secara kolektif, yaitu secara bersama-sama ke dalam keranjang di tengah ruangan ini, kami sebagai pemimpin kelompok berjanji untuk menyamakan jumlah uang yang kalian donasikan, supaya kita dapat pergi membeli buku, topi, dan sarung tangan serta mainan bagi anak-anak itu. Ketika mendengar perkataan Jeff, 250 tunawisma yang juga menjadi pecandu narkoba itu bangkit. Dan satu persatu mereka memasukkan uang $50 mereka ke dalam ember. Setiap orang di ruangan itu, tidak ada satupun yang tidak memberikan. Dan gak berhenti di situ. Kemudian mereka mulai merogoh saku mereka, mengeluarkan uang kertas $5, uang kertas $10, dan kemudian mereka kembali ke kamar mereka masing-masing, mengambil uang receh mereka dan mulai memberikan ke tempat sumbangan. Ketika melihat peristiwa itu, Jeff bangun, dia berdiri dan mulai berjalan di sudut, duduk di dinding, dan menangis terisak-isak seperti belum pernah dilakukannya sebagai orang dewasa seumur hidupnya. Jeff merasa dirinya sudah cukup baik ketika dia menyumbangkan sejumlah uang. Tetapi Jeff tidak pernah memberikan setiap sen yang dia miliki kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh para tunawisma. Dari kisah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi pribadi yang murah hati tidak tergantung oleh kondisi kita. Menjadi pribadi yang murah hati tidak tergantung dari berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar hati yang kita miliki. Kebesaran hati yang timbul karena pernah mengalami kemurahan Tuhan yang tak terbatas. Kemurahan hati Tuhan yang diwujudkan dengan rela mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, supaya setiap kita manusia berdosa terlepas dari hukuman dosa. Hidup kita dipulihkan dan diselamatkan. Oleh karena itu, bukankah sepatutnya kita juga bermurah hati, yaitu dengan memberikan apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita, baik itu waktu, tenaga, kemampuan, maupun keuangan kita bagi pekerjaan Tuhan dan bagi sesama. Oleh karena itu,
saya mengajak saudara-saudari untuk menjadi pribadi yang murah hati. Seperti yang difirmankan Tuhan di dalam Lukas pasal ke-6 ayat 36. Yaitu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apapun yang telah Tuhan berikan, baik itu waktu, tenaga, kemampuan, ataupun talenta serta keuangan, mari kita bagikan baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang murah hati. Di dalam kedaulatan-Mu dan di dalam anugerah-Mu, Engkau melimpahkan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Itulah bukti dari kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami bersungut-sungut, selama ini kami merasa bahwa Engkau adalah pribadi yang tidak adil dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi firman-Mu pada hari ini memaparkan dan menjelaskan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan hati. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, baik dalam kesehatan maupun di dalam pendidikan mereka. Oh Tuhan, hamba berdoa, Tuhan sendiri yang menolong mereka. Tuhan yang mengangkat setiap beban yang berat yang menghimpit hidup mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh mengalami kelepasan, mereka boleh mengalami kemenangan atas setiap beban persoalan yang mereka hadapi. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka dengan berkat yang melimpah, yang menyertai mereka sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba meyakin dan percaya bahwa Engkau yang akan menjawab setiap doa dan pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita berdoa untuk persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di layar ini. Mari kita berdoa. Saat terindah kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang memberikan berkat yang berlimpah atas hidup kami. Apapun yang kami lakukan biarlah berkenan dan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.